Oke guys, jadi setelah kita masukin gravel baru ke dalam Megatank, nah kali ini gue akan rapihin gravel yang kemarin itu belum sempat dirapihin dan gue akan membuat kontur di dalam Megatank ini. Nah, gue perlu bantuan kalian nih. Kira-kira kontur yang gue buat itu udah oke atau seperti apa? Jadi kita lihat aja langsung hasilnya dan jangan lupa untuk kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, ini udah lama nih nggak buat video gelap-gelapan kayak gini kan. Jadi singkat cerita, hasil pekerjaan kemarin ini gua cukup puas karena sekarang nuansa di Megatank ini jauh lebih terang dibanding saat batunya kemarin itu berwarna hijau. Dan warna air pun udah seperti kebiruan. Nah gitu, itu yang buat gue jadi enak banget. Dan gue kan tadi ada ngambil tuh video atau foto saat siang hari. Dan kita bisa lihat nih, airnya itu udah biru dari atas. Berbeda dengan kemarin pas kita ambil video atau foto dari atas, kelihatan dasarnya kan hijau banget ya. Itu udah satu hal yang ngebuat gue senang banget. Nah, namun kondisi malam ini saat gue ambil video sekarang ini airnya masih agak berkabut karena tadi kan si Reza ada ini ya, mindahin batu yang kemarin itu masih menumpuk. Di daerah sini masih menumpuk tinggi. Sehingga gua pindahin ke area sebelah sini. Karena konsep gua itu sementara ya, area sini lebih tinggi dan mulai merendah atau mulai melandai ke arah bagian sana. Nah, rencana gua ke depannya nanti gua ngasih makan juga lebih banyak di daerah sini karena substrate-nya juga lebih tipis gitu. Nah, kemudian kendala yang ada sekarang itu di bagian tengah hardscape. Tuh kalian bisa lihat tuh. Kandas guys, kandas total. Jadi itu saat kemarin mengutin batu ya gimana ya, maksudnya ya singkat cerita banyak yang keinjak dan akhirnya copot, patah dan lain-lain. Tapi nggak masalah, gue udah kontak Bang Jeffrey dari The Aquatic Freak. Sekarang itu kita lagi cari waktu, kapan dia ada waktu dan kapan gue ada waktu. Nanti ini akan dirapihin lagi dan kemungkinan dia ada mau ya improvisasi lah atau modifikasi sedikit dari settingan yang ada. Karena gini, settingan hardscape kalau sekali jadi itu biasanya apa ya bahasanya? Pasti ada yang perlu diimprove gitu kan. Jadi setelah sekian lama dia udah lihat hasilnya kayak gimana. Oh ada nih yang bagian sini nih masih bisa diimprove, yang ini begini, intinya begitu. Jadi nanti dia datang, intinya sekarang lagi cari waktu kapan, baru nanti bagian tengah dirapihin dan detailing lain dirapihin. Jadi emang yang kandas itu bagian detailing tengah, intinya seperti itu. Dan kemudian karena warna substrate ini kan gue pakai warnanya putih, abu-abu, hitam. Jadi ya bisa dibilang ini udah kayak tanda kutip akuarium ya, dalam arti biasanya kan akuarium itu backgroundnya hitam, substrate-nya putih. Jadi karena gue ingin menonjolkan ikan-ikan predator gue, ini gue rasa udah paling cocok. Karena ya seperti yang kalian lihat nih, ikan-ikan predator gue warnanya bukan ikan yang berwarna-warni. Arapaima warnanya apa? Hitam. Yang lainnya gue lihat warnanya silver, dorado ya begitu kan. Jadi ikan-ikan gue ini karena warnanya dominan hitam, putih, silver, dan sebagian hijau. Jadi ya ini menurut gue pribadi, ini yang paling cocok sejauh ini. Dan kayaknya udah, I think this is gonna be the best one lah ya. Kemarin ada opsi pakai yang warna agak-agak kecoklatan seperti warna natural. Cuma setelah gue timbang-timbang, kayaknya udahlah hajar pasir gravel putih seperti gravel yang gue pakai di Megatank yang lama. Seperti yang kemarin gue jelasin, gravel ini adalah gravel Sungai Kampar. Jadi Megatank yang lama kemarin itu gue pakai pasir Sungai Kampar, sekarang gue menggunakan gravelnya. Jadi dari sumber yang sama. Nah, terus ini ada yang menarik nih. Pari gue yang Marble Motoro itu bunting lagi tuh. Itu bunting lagi, prediksi gue sekitar 1 bulan lagi brojol lagi. Jadi mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan, tapi udah mau masuk puasa pula ya. Tapi nanti gue pikirin dah gimana teknisnya. Ini harus gue angkat dan masukin ke bak fiber yang kemarin udah kita siapin. Karena lagi bunting lagi nih. Tapi ini buntingnya masih pertengahan lah. Ini prediksi gue ya paling 3-5 ekor lagi sih anaknya.
ngelihat dari besar buntingnya. Terus apalagi ya yang bisa gue update? Oh, nih bagian bottom drain. Bagian bottom drain ini akan banyak gue modifikasi karena bentuknya sekarang ini itu kan gue menggunakan tutup dop ya, tutup dop 5 inci dan gue bolong-bolongin. Ini harus gue modifikasi. Gue lagi coba-coba ya, tapi gue belum tahu, belum bisa gue publish ke kalian. Nanti deh kalau berhasil gue publish. Nah kalau sekarang ini gue masih diganjel substrate-nya itu dengan batu-batu besar. Jadi kayak bottom drain-nya itu ditutup supaya gravel-gravelnya itu nggak masuk ke dalam bottom drain. Sekarang ini yang gue lakukan seperti itu, tapi kedepannya gue ada mau modifikasi sedikit. Tapi ya nantilah ya. Ini masalahnya udah masuk bulan puasa nih. Jadi kita pentingkan ibadah dulu. Tank yang penting udah settle dulu seperti ini. Mungkin habis lebaran baru gue eksekusi atau gimana. Nah, sisanya untuk air ya mungkin ya. Ups, azan. Jadi kita break dulu. Oke, jadi mengenai air, ini kondisinya masih butek. Karena ya saat gue masukin gravel, itu kan gue masukin sama debunya, pasirnya, tanah-tanahnya. Iya, jadinya mau nggak mau seperti ini. Sebenarnya gue kemarin punya pilihan. Pilihannya itu dibersihin gravelnya sebelum dimasukin ke dalam tank. Tapi itu akan memakan waktu sangat lama. Sehingga gue pikir, ya udah gas aja masukin langsung. Masalah air butek, air berkabut, biar filter gue yang mengurusnya. Nah, sekarang ini air berkabut karena ada partikel-partikel yang sangat halus yang masih berterbangan di sini, makanya ini ngebuat air berkabut yang emang akan memakan waktu cukup lumayan untuk filter gua dapat menyaringnya secara keseluruhan. Namun kayak kotoran-kotoran yang banyak yang kemarin lah itu kan udah kesaring ya. Tinggal ya inilah dikit-dikit lagi yang ini akan makan waktu, jujur. Nah, moga-moga bisa lebih cepat dari 2 minggu, ya paling nggak 1 minggu sih. Tapi ya kita anggap jeleknya aja 2 minggu. Nah, jadi dari semua ini, gue ini sangat happy secara keseluruhan. Dan kalian bisa lihat nuansa Megatank ini juga udah berubah jauh. Namun tinggal yang itu tadi gue bilang, hardscape yang di bagian sini nih, bagian tengah, detailnya kandas. Namun itu adalah sebuah resiko lah, semua pekerjaan ada resiko, ada plus minusnya. Tapi ya nggak masalah, tinggal nanti Bang Jeffrey dan tim datang ke sini seperti yang tadi gue bilang. Kita lagi nyari waktu yang cocok. Namun ini akan jadi tantangan luar biasa buat mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka harus mengerjakan ini dengan kondisi air itu cuma sepinggang, ada ikan di dalam. Dan gue nggak mau tahu gimana caranya mereka cuma bisa masuk 2 orang maksimal di dalam tank ini. Karena kalau lebih dari 2 orang itu tidak hanya membahayakan orang-orangnya, tapi juga membahayakan ikan-ikan gue yang ada di sini. Jadi ya gue serahkan ke tim The Aquatic Freak, ya Bang Jeffrey ya, Bang Dino, dan semuanya. Ini gimana caranya dibuat cakep lagi. Nah, jadi menjelang mereka datang ya kita menikmati apa adanya aja seperti ini. Kita enjoy aja gitu kan, nggak masalah. Ini sesuatu hal yang lumrah kalau kalian main hardscape gitu kan. Ada yang copot, ada yang apa, akhirnya harus diperbaiki sedikit. Ya kalau gue sih apa adanya aja ya. Kalau yang copot nih gue bilang copot, ini ada kurang ya kurang gitu kan. Tapi semua itu ya tinggal diperbaiki kan selesai gitu. Jadi itulah yang bisa gue share mengenai hasil dari semua ini. Menurut kalian gimana? Menurut kalian hasilnya seperti apa? Ya komen di bawah. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Semoga video ini sedikit banyak dapat menghibur dan see you guys in my next video. Bye-bye.